Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Yoses Setiawan Rumende dari Gereja Kristus Ketapang, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita pada hari ini, Kamis 31 Juli 2025, ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih dengan judul Pengendalian Diri, yang dilandaskan pada kitab Amsal 23 ayat 1-11. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Amsal 23 ayat 1 dan 3. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau kembali menganugerahkan kami hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah ini, dan kami bersyukur pada saat ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami yang mendengarkannya, agar dapat menjalankannya dengan bantuan dari Roh Kudus Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman ini. Kiranya Engkau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Amsal 23 ayat 1 dan 3. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Jangan mengingini makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Sahabat, seorang pejabat negara hidup dengan berbagai fasilitas yang melekat seperti rumah, kendaraan, dan beragam tunjangan. Tidak jarang kehidupan seorang pejabat tampak glamor dan penuh dengan kemewahan. Sayangnya, ada saja orang-orang yang merasa iri terhadap kehidupan tersebut. Mereka ingin memiliki fasilitas atau gaya hidup layaknya seorang pejabat. Akhirnya, berbagai cara dilakukan untuk menyamai gaya hidup sang pejabat. Penulis Amsal dalam bacaan kita hari ini bersikap realistis. Mungkin saja kita terpesona akan kehidupan seorang pejabat. Saat mencermati kehidupan seorang pejabat, kita perlu berhati-hati dan memiliki pengendalian diri. Penulis Amsal mengingatkan agar kita tidak mengingini apa yang tampak dari sang pejabat. Tidak semua yang terlihat indah dan lezat di permukaan itu membawa kebaikan. Justru sebaliknya, hal-hal tersebut dapat menjebak kita dalam keserakahan. Sahabat, hidup dalam kekuasaan dan kemewahan memang tampaknya menyenangkan. Membuat kita bisa didekati oleh banyak orang. Bahkan membuat hidup menjadi terasa berarti dan seolah-olah dibutuhkan oleh banyak orang. Akan tetapi, apa yang kita anggap menyenangkan itu bisa menipu dan menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita perlu hikmat Tuhan agar dapat mengendalikan diri. Hasrat untuk memiliki sesuatu yang bukan hak kita hanya akan menjerumuskan kita ke dalam keserakahan dan ketidakpuasan. Hidup semacam itu pastinya tidak akan membawa kebahagiaan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Bapa, bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk dapat mengingatnya, dan tentunya bukan hanya mengerti dan mengingatnya, tapi Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.